Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Rosnita. Saya Ketua Prodi Tadris Biologi FITK UINSI. Prodi Tadris Biologi adalah prodi yang baru. Prodi Tadris Biologi mempunyai visi dan misi. Visi Tadris Biologi, program studi yang menghasilkan sarjana Tadris Biologi yang unggul, profesional, dan mandiri berlandaskan potensi lokal dan nilai-nilai Islam untuk mewujudkan masyarakat pembelajar di tingkat regional pada tahun 2020. Misi program studi dalam menyiapkan keahlian profesional dengan bidang utama Tadris Biologi berdasarkan potensi lokal, nilai-nilai Islam. 1. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang berjiwa edupreneur dilandasi dengan nilai-nilai Islam. 2. Melaksanakan penelitian kependidikan dan keilmuan biologi berbasis potensi lokal dalam rangka pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat bidang Tadris Biologi, ilmu biologi, dan meningkatkan kualitas bagi warga madrasah sekolah yang berdaya guna di masyarakat. 4. Membina hubungan kerjasama dengan berbagai pihak untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas Tridharma perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar semuanya? Masih semangat untuk mengikuti kelanjutan mendengarkan pengenalan budaya akademik kemahasiswaan Prodi Tadris Biologi. Oke, coba beri tanda oke. Tangannya semua angkat tanda oke bahwa semua siap untuk mendengarkan atau melanjutkan pengenalan budaya akademik kemahasiswaan untuk di Prodi Tadris Biologi. Anda oke kasih semuanya? Oke. Yes. Oke, masih semangat ya semuanya? Oke. Bisa kita mulai ya? Oke, sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Prodi Tadris Pendidikan, Prodi Tadris Biologi, Ibu Dr. Randa Haja Rosnita MA. Lalu yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen Tadris Biologi yang turut hadir pada kesempatan hari ini. Dan juga kepada ananda kami semuanya, kepada kakak-kakak HMJ Tadris Biologi yang turut hadir pada sore hari ini. Lalu tidak lupa pula selamat datang kepada ananda semua mahasiswa baru Tadris Biologi UIN Sumatera Utara. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang nantinya ananda semua akan bisa melihat secara lanjut,
bagaimana sih sebenarnya Prodi Tadris Biologi ini? Apa sih sebenarnya keistimewaan yang bisa Anda lihat di Prodi Tadris Biologi? Nah, hari ini Ananda akan melihat bagaimana sebenarnya keistimewaan-keistimewaan itu. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan Sivitas Academy yang turut berperan penting dalam proses akreditasi yang kalian juga sudah tahu, kita memperoleh akreditasi B tentunya, dan orang-orang yang turut andil di dalamnya dalam keberhasilan itu, diantaranya saya perkenalkan yang pertama adalah Ketua Prodi Tadris Biologi Ibu Dr. Anda Haja Rosnita MA. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Sehat ya Bu? Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya, turut hadir juga pada kesempatan hari ini adalah Kepala Laboratorium Ibu Hairuna MPD. Assalamualaikum Bu Hairuna. Oke, Bu Hairuna mungkin agak sedikit gangguan jaringan. Selanjutnya, turut juga hadir pada kesempatan sore hari ini, yaitu Ibu Mizanina Adlini MPD sebagai pengelola jurnal Biologus. Biologus ini adalah jurnal untuk di Prodi Tadris Biologi. Assalamualaikum Ibu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Ya Bu, sehat ya Bu. Oke ya Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Ananda semua kalau ingin mau nulis, punya kreativitas dalam menulis tulisan-tulisan ilmiah bisa menghubungi Ibu Nina. Jadi tulisan-tulisan kalian yang kalian punya minat tersendiri atau khusus untuk menulis tulisan ilmiah bisa menghubungi Ibu Nina. Nanti tulisan-tulisan itu yang akan kita publish di Biologus. Oke, selanjutnya yang turut hadir, yang sudah saya lihat yang kalian terus hubungi Ibu Umi Nur Afini Dwi Jayanti sebagai operator SIA dan PDDK. Oke, halo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Ya, Indri. kayaknya Ibu Vini lah yang paling sibuk dari kemarin. Saya lihat banyak pertanyaan ya Bu. Iya, banyak banget. Banyak pertanyaan masalah Bu ini kenapa. Nah, inilah dia Ibu Vini. Bisa kalian panggil Ibu Vini, inilah wajahnya yang kalian selalu hubungi dari hari pertama PBAK sampai pada hari yang terakhir ini. Semangat ya Bu, tetap ya Bu. Iya, harus semangat. Dan tidak lupa juga seseorang yang sangat dibutuhkan di dalam prodi untuk bagian administrasi kita. Kalau tidak ada beliau, gagal kita di prodi, ya kan? Dia adalah Kakanda Seri Mahanum Harahap, SPD, sebagai staf program studi Tadris Biologi. Assalamualaikum Kak Hanum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lihat wajahnya Kak. Ya, ini Kak Hanum. Kalau kalian ingin ada urusan administrasi di prodi, nah dengan Kak Hanum lah. Ya, ini Kak Hanum wajahnya. Oke. Dan ada beberapa dosen juga yang turut andil di dalam proses pembelajaran kita di Tadris Biologi. Ada banyak dosen kita. Nanti Ananda bisa lihat di web kita, di web pebio.winsu.ac.id. Nanti akan tuliskan di kolom chat bagaimana atau apa secara detail nama websitenya. Jadi Ananda bisa lihat siapa sih dosennya, terus kalau mengajar yang mana sih orangnya. Dan ini perlu diperkenalkan sebenarnya kepada Ananda semuanya. Karena kali ini kan kita masuk dalam pembelajaran daring, dalam jaringan. Jadi mungkin saja kalian tidak tahu tentunya siapa sih dosennya, belum pernah ngelihat muka secara langsung gitu kan. Jadi perlu nanti kalian tahu, oh ini orangnya ya gitu. Nanti akan dituliskan di kolom chat websitenya, website prodi kita. Sering-seringlah lihat di website prodi kita. Jadi informasi-informasi yang penting lihat saja di website prodi pebio.winstu.ac.id. Oke.
Ya, nanti akan dituliskan di kolom chat. Ya, untuk tidak memperpanjang waktu, kali ini kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu akan penyampaian pengenalan program studi Tadris Biologi dan penyampaian visi misi Prodi Tadris Biologi. Nah, untuk kali ini kita akan mempersilahkan kepada Ibu Dr. Anda Haja Rosnita MA untuk apa sih Prodi Tadris Biologi ini? Sebenarnya tujuan anak atau siswa yang masuk Prodi jadi ya yang diinginkan oleh Prodi. Jadi ketika kalian keluar dari sini, nanti kalian akan menjadi sesuatu yang bagaimana. Nah, inilah akan dijelaskan oleh Haja Rosnita MA. Pada Ibu, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, makasih Bu Indri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua selamat datang ya, kami ucapkan ke Prodi Tadris Biologi ini. Sebelumnya kita wajarlah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya kita dapat cara ini, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi, yang syafaatnya akan kita harapkan kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Sekretaris Prodi, yang tadi memperkenalkan kita semua itu adalah Sekretaris Prodi Ibu Indayana Febriani Tanjung. Beliau tidak mengenalkan diri, padahal beliau sudah adalah Sekretaris Prodi yang akan segala urusan juga akan berhubungan dengan beliau. Jadi tadi itu memperkenalkan kita sekalian, tapi Ibu itu lupa memperkenalkan dirinya. Ibu tadi itu adalah Sekretaris Prodi. Yang saya hormati juga dosen-dosen Tadris Biologi dan juga saya hormati Ketua serta pengurus HMJ Tadris Biologi. Baik Ananda sekalian, sekali lagi kami ucapkan selamat datang ke Prodi Tadris Biologi. Ya, mudah-mudahan Ananda sekalian bisa belajar itu secara serius ya, sehingga menghasilkan hal yang terbaik. Dalam visi kita itu Tadris Biologi menghasilkan sarjana-sarjana Tadris Biologi ya, yang unggul, profesional, mandiri ya, yang berlandaskan potensi lokal dan nilai-nilai keislaman. Inilah yang akan ya, mudah-mudahan Anda sekalian bisa mendapatkan sarjana yang berdasarkan visi misi yang unggul, profesional ya, mandiri, dan potensi lokal, nilai-nilai keislaman. Jadi harus ada di dalamnya nilai-nilai keislaman. Kalau mengajar itu harus diselang-selingi, harus ada ayat-ayat Al-Quran yang mendukung dari materi tersebut. Jadi potensi lokal Sumatera Utara ini apa? Dicarilah itu. Lalu ini Ibu tidak memaparkan lagi, tidak mengapakan namanya itu, mengeluarkan PP. Sudah ada kan di videonya tadi pertama sudah ada apa itu visi misi kita, apa tujuannya dan apa sebagainya, itu semua ada, bisa dilihat di terutama sekali anak-anak sekalian harus belajar IT ya, harus, karena kita ada untuk belajar online ini harus menggunakan IT. Juga harus ada laptop ya Nanda. Jadi harus ada laptop, karena kalau tidak ada laptop sulit sekali. Adapun HP hanya pakai WA, itu hanya beberapa orang. Tapi kalau pakai laptop, pakai Zoom, itu bisa banyak. Sekaligus untuk belajar itu satu Zoom. Tapi kalau dengan WA, itu hanya beberapa orang yang bisa. Jadi diharapkanlah kalian ini punya laptop. Jangan bilang lagi tidak ada laptop, tidak ada laptop.
kalaupun bisa, kalau tidak ada sama sekali, coba di mana teman yang dekat-dekat dari daerah lokasinya, coba bergabung sama dengan yang ada di laptop. Ini pesan Ibu ya yang pertama. Lalu kita di sini kan belajar kita ini di dalam prodi Tadris Biologi ini pertama ada lesehan ilmiah, biasanya tiap tahun ya. Ada lesehan ilmiah, ada kuliah lapangan. Kalau lesehan ilmiah itu kita masuk ke dalam hutan-hutan ya. Begitu juga kalau kuliah lapangan itu kadang-kadang menginap sampai 2 hari 3 hari. Itu juga nanti menjelajahi hutan ya. Jadi menghasilkan peneliti-peneliti yang potensi lokal juga bagi sarjana-sarjana prodi Tadris Biologi. Ya. Lalu ada yang bidang di edupreneur ya misalnya ada hidroponik, kita punya RUTBI ya, Rumah Tadris Biologi namanya. Itu di situ ada yang menanam ada yang hidroponik, ada ya macam lah. Kalian bisa. Hanya karena kita tidak tatap muka, mungkin di tahun 2021 kita bisa tatap muka ya. Di situ Anda akan mengenal bagaimana sebenarnya Tadris Biologi. Ada laboratoriumnya, ada RUTBI-nya ya, yang bisa Anda sekalian beraktivitas. Ya biasanya itu di sana ada piket-piket untuk menyiram tanaman atau apa gitu. Ini karena kita tidak tatap muka secara online, jadi kita sebenarnya tidak bisa saling dekat. Mengenal secara dekatnya kan mereka kalau sudah selesai kuliah ada yang datang ke prodi. Ya, ada saja lah yang dikeluhkan atau ada aja yang ini kan begitu. Sekarang ini ya kita masing-masing di rumah ya. Tapi sabar nanti satu insya Allah sekali sudah tatap muka. Ya Anda sekalian. Jadi Ibu berharap sekali Anda semua belajar IT ya. Dan juga nanti pengurus HMJ juga akan mengenalkan apa saja kegiatan di HMJ. HMJ itu himpunan mahasiswa prodi ya. Lalu banyak kegiatan-kegiatan biasanya HMJ itu ada pengajian, ada organisasi, ada yang lain-lainnya ya. Tapi ini karena online ini ya bagaimana nanti akan diatur. Ya, baik Anda sekalian. Lalu kita juga sudah ada jurnal ya. Nanti Anda bisa baca dari website juga ya. Lalu banyak kegiatan-kegiatan yang ada di Tadris Biologi. Ya. Barangkali itulah yang bisa Ibu jelaskan di sekarang ini ya. Ya mudah-mudahan Ibu Indri akan bisa membantu memberikan penerangan yang lebih lanjut lagi. Ya, Ibu kira demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Prodi Tadris Biologi, Ibu Dr. Anda Hajar Rosnita MA. Untuk memperkenalkan kepada Anda semua visi misi dari Prodi Tadris Biologi. Ya, kita akan melanjut ke acara selanjutnya, yaitu tentang pemaparan kurikulum dari Prodi Tadris Biologi. Dan kali ini saya yang akan menyajikan kepada Ananda tentang kurikulum dari Tadris Biologi. Kelihatan ya, kurikulum Tadris Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan pada tahun 2020.
Nah, tadi kalau Ibu Ketua Prodi bilang nggak memperkenalkan, memang sengaja saya tidak memperkenalkan diri dahulu supaya Ananda bisa melihat data saya, paling nggak singkat saja. Jadi ada nomor handphone, ada email, dan ada IG, ada lagi macam yang lain. Tetapi nanti kalau misalnya nomor handphone ini boleh dicatat. Kalau misalnya ada perlu atau ada sesuatu yang mau ditanyakan bisa menghubungi, tetapi nanti ada etika-etika yang harus Ananda setujui atau memang harus disetujui pastinya. Nanti akan dibantu dipaparkan oleh kakak-kakak HMJ-nya. Jadi ini ada nomor telepon saya, ada email saya, dan ada IG saya atau media sosial saya. Oke, jadi ini perkenalan saya, sengaja tadi tidak di awal. Jadi saya Indayana Febriani Tanjung MPD, saya menjabat sebagai Sekretaris Prodi Tadris Biologi dengan nomor handphone 0812 6371 0509, dengan email indayanafebriani@winsu.ac.id, dengan IG-nya Indayana-Indri. Jadi Anda bisa lihat. Oke, selanjutnya. Nah, Ananda bisa lihat ini adalah nanti kalau misalnya Ananda selama insya Allah selama 4 tahun, ya benar 4 tahun, 8 semester untuk di angkatan 2020 nanti Ananda itu bobot SKS selama dari 1 semester sampai dengan semester 8. Saya doakan memang benar-benar sampai semester 8 itu adalah 155 SKS. Kelihatan ya semuanya ya, 155 SKS. Jadi dari semester 1, 2, 3, 4, 5 inilah dia distribusi SKS yang nanti Ananda akan tempuh. 155. Jadi 155 ini terdiri dari berbagai mata kuliah. Dari ada mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah khusus untuk di prodi. Jadi 155 saya doakan semuanya masuk ini data di Prodi Tadris Biologi adalah 110 mahasiswa. Saya doakan mudah-mudahan yang lulus nanti di tahun berarti 2020, 4 tahun kemudian berarti 2024 ya. 2024 mudah-mudahan keluar juga 110 mahasiswa. Jadi tidak ada yang sampai 9 SKS 9 semester atau 10 semester. Saya doakan enggak. Jadi masuk 110, 2024 keluar juga 110 mahasiswa. Dengan prestasi-prestasi yang Ananda torehkan. Ini kan kita juga belum kenal, belum tahu Ananda punya prestasi apa, kemampuan dasar yang dipunya itu apa, kita belum tahu. Jadi nanti selama berjalannya waktu, kita akan gali itu dari Ananda semuanya. Jadi nanti kegiatan-kegiatan yang nanti disajikan, misalnya kakak HMJ-nya mau bikin kegiatan, ada penulisan karya ilmiah misalnya, ada untuk itu, ada pelatihan untuk bikin web atau terkait sama teknologi, ikutin saja. Jadi kalian itu tetapi tidak muncul tuh, mungkin terpendam. Jadi ikutin saja. Jadi supaya seperti yang juga sudah dipaparkan oleh Wakil Rektor 3, bahwa boleh kalian ikutin organisasi, boleh, tidak ada larangan, tetapi tidak meninggalkan dari kewajiban kalian untuk menyelesaikan 155 SKS ini dengan tujuan atau dengan batas sampai 8 semester. Jadi ikuti saja, tetapi tidak meninggalkan ini. Jadi memang ditargetkan 8 semester lah. Ikut organisasi lah. Terus improve diri, mengembangkan diri teruslah. Tetapi tidak meninggalkan 155 SKS dengan jangka waktu 8 semester. Oke, bisa ya? Bisa, saya yakin pasti bisa. Oke, saya lanjut. Nah, ini beberapa akan saya tampilkan jenis-jenis atau nama-nama mata kuliah yang nanti akan kalian dapatkan di setiap semester, tapi tidak semua saya tampilkan di semester-semesternya, karena nanti kalian akan tahu di
setiap semester atau nanti akan dibagikan di kalian kurikulumnya nanti di web Prodi yang tadi saya bilang pbio.uinsu.ac.id. Nah, coba ini sama-sama kalian lihat di semester 1. Ada mata kuliah yang mata kuliah universitas, ada mata kuliah fakultas, dan ada mata kuliahnya prodi. Bisa ada Pancasila, Bahasa Arab, Al-Hadis, Teologi Islam, Komputer, Ilmu Pendidikan Islam, Filsafat Pendidikan Islam. Itu adalah mata kuliah untuk universitas. Ya, mata kuliah universitas. Lalu biologi umum, praktek biologi umum, teknik laboratorium, dan matematika itu adalah mata kuliahnya prodi. Nah, sebelum nanti ada pertanyaan-pertanyaan di dalam diri, misalnya, kenapa ya? Saya akan memaparkan seperti ini. Nanti di semester 1 akan nemukan ini. Mata kuliah ini ada 21 SKS yang wajib, karena ini paketan semester 1 berarti wajiblah kalian akan dapat 21 SKS. Gitu. Sudah. Kemudian, lihat ini, lalu saya tampilkan yang keduanya dulu. Nanti saya jelaskan sekaligus. Lalu coba lihat di semester 2. Di semester 2 ada mata kuliah lagi pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Al-Quran, Al-Tasawuf, fikih, sejarah peradaban Islam, metode, sejarah pendidikan Islam, psikologi, kimia, gitu kan. Lalu mana biologinya ya? Kok biologi cuma di semester 1 aja? Di biologi umum sama di teknik laboratorium dan matematika. Lalu semester 2 kenapa nggak ada biologinya? Itulah keistimewaan kita. Itu yang membedakan kita dengan prodi pendidikan biologi yang di luar UIN. Jadi apa? Jadi kita punya keistimewaan selain dari ciri khas dari biologinya, kita pelajari, tetapi dari sisi agamanya kita juga pelajari. Itu keistimewaannya yang membedakan kita dari pendidikan biologi yang di luar dari UIN. Jadi ini tidak usah lagi menjadi pertanyaan-pertanyaan di Ananda semuanya loh. Semester 1, semester 2, loh mana? Kami ini jurusan pendidikan biologi loh. Kenapa nggak ada biologinya? Nah, sekaranglah saya jelaskan supaya tidak menjadi pertanyaan-pertanyaan atau kegundahan kalian. Kenapa ini mata kuliah seperti ini? Jadi tidak usah terkejut lagi ya, karena sudah diperkenalkan di sini. Inilah pengenalan akademik kepada Ananda semua. Jadi semester 1-nya ini, semester 2-nya ini. Lalu nanti ini semester 1 seperti yang saya ucapkan tadi, 21 SKS adalah paket dan wajib semua pasti dapat. Enggak ada yang dapat 20 atau dapat 19. Pasti semua dapat 21. Lalu nanti di semester 2, nah mulailah itu ada nanti mahasiswa yang tidak bisa dapat 22 SKS. Kenapa? Karena ada jatahnya untuk bisa mengambil 22 SKS itu ada syaratnya. Ada syarat dari mana? Dari indeks prestasi semester. Indeks prestasi semester. Jadi kalian akan bisa mendapat atau mengambil 22 SKS ini kalau seandainya kalian bisa lulus semua di semester 1. Di 21 SKS ini. Secara otomatis kalau semua ini lulus, maka ini juga otomatis akan bisa kalian dapatkan 22 SKS. Jadi jangan main-main, bukan kami pendidikan biologi, apalagi latar belakang kami itu bukan dari agama, contoh misalnya bukan dari pesantren atau bukan dari madrasah aliyah, contohnya seperti itu. Tapi tidak jadi alasan buat Ananda semua untuk belajar, itu adanya ada atau butuhnya seorang teman untuk berdiskusi. Nah, keunikannya lagi, teman diskusinya tidak kita bisa jumpai secara langsung, tetapi bisa berkomunikasi melalui daring juga lagi. Kan nanti setelah ini, kan kalian sudah punya grup, nanti akan dibagi per kelasnya, nanti Prodi akan membagi kepada kalian, kelas-kelas nanti 110 mahasiswa ini akan dibagi menjadi 3 kelas. Nah, kelas-kelas itulah nanti kalian punya teman-teman itu, nantilah bikin kelompok, lalu kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya sendiri gitu.
satu hal yang membedakan dari kalian yang sebelumnya itu masih MA, masih SMA gitu ya, masih setingkat itu, belajarnya itu kalau sekarang lebih bervariasi dan lebih harus ditingkatkan. Ditingkatkannya dari sisi apa? Dari sisi kalian belajarnya, dari sisi sosialnya. Karena kalaupun kita pintar, kita nikmati sendiri, itu sedikit sekali yang kita akan dapatkan. Tetapi kalau misalnya kita bisa, lalu kita sharing dengan teman-teman yang memang mungkin kurang mengerti, lalu kita berbagi dengan mereka, mungkin saja itu akan bisa menambah improve atau menambah kemampuan kita lagi gitu. Jadi tidak usah pelit-pelit dalam belajar, berbagi. Tetapi yang perlu saya ingatkan, berbagi lalu yang dibagi bukan berarti mencontek, tetapi berdiskusi. Jadi sekarang ini nggak ada gue pintar lalu nggak akan gue bagi sama lo, misalnya contoh seperti itu. Nggak seperti itu. Kalau misalnya bisa, lalu ada teman yang bertanya, diskusi saja gitu. Nah, diskusi-diskusi itu penting di dalam perkuliahan. Jadi ubah sistem belajarnya, sistem belajar yang selama ini kalian sudah lakukan, ubahlah sekarang. Nanti mungkin ada sedikit shocknya ini agak sedikit perubahan. Loh, kemarin aku belajarnya seperti ini berhasil. Kenapa ini waktu ku ulang tidak berhasil ya? Maka perlu ada perubahan untuk menuju yang lebih baik lagi. Karena ini berbeda. Saya menekankan menjadi mahasiswa berbeda ketika kalian sebelumnya di SMA atau di MA yang sederajat itu. Berbeda sekali. Jadi perlu adanya pintar untuk mencari informasi. Informasi itu bisa dari mana saja, tetapi balik lagi berbeda, tidak boleh ngambil informasi-informasi dari blog, itu nggak boleh. Tetapi memang yang benarnya itu dari jurnal-jurnal penelitian, dari buku yang up to date, artinya yang memang bukan yang mulai ada perkembangannya itu gitu. Jangan yang buku yang lama-lama sekali gitu. Itu yang paling penting yang memang kalian harus ingat dari sekarang. Jadi selamat datang untuk kalian untuk bisa menikmati ini. Saya bilang bahasa menikmati ini kok Bu kesannya sesuatu bukan, tapi saya bahasanya menikmati, memang betul-betul dinikmati. Karena ini akan memberikan satu efek yang positif ke kalian kalau seandainya kalian memang bisa menikmati ini. Inilah mata kuliah yang bisa mengimprove, meningkatkan kemampuan saya, gitu. Meningkatkan kemampuan saya selain dari sisi biologinya, dari sisi agamanya, lalu saya bisa, karena kalian kan calon-calon guru, saya bisa mengajarkan ini sama orang lain. Terutama nanti ketika saya tamat, saya akan jadi guru biologi, saya akan mengajarkan kepada siswa saya, atau nanti selama panjang umur, mana tahu ada yang menjadi dosen, lanjut sekolah lagi, nggak ada yang tahu, tetapi saya berpikir bahwa jangan bercita-cita terlalu rendah, tinggi saja tidak apa-apa, tapi diikuti dengan kerja keras dan doa orang tua dan doa dari orang-orang yang tersayang. Tentunya itu. Oke, mungkin ini untuk yang di semester 1 dan di semester 2. Jadi semester 1 inilah mata kuliah yang nanti kalau saya tidak salah dan tidak berubah, besok sudah masuk ke perkuliahan ya. Masuk ke perkuliahan, besok hari pertama insya Allah kalau tidak ada perubahan. Jadi ini adalah mata kuliah kalian yang akan kalian tempuh mulai besok sampai 6 bulan ke depan atau selama 1 semester. Ya, enak kok mata kuliah ini, jangan khawatir. Dosennya juga oke dalam memberikan ilmu pengetahuan, terus sharing tentang hal-hal yang up to date juga oke. Jangan khawatir. Kalian tidak salah memilih untuk masuk ke prodi ini. Tidak salah pilih. Jadi prodi ini akan menawarkan kepada kalian adalah selain mata kuliah tentang biologinya, secara agamanya, lalu kalian bisa mengajarkan ini kepada adik-adik nanti. Oke, saya lanjut.
Ini semester 2, jadi giat belajar untuk di semester 1 supaya bisa nempuh di 22 SKS ini. Kemudian saya lanjut, nah inilah perbedaannya di semester 3. Nah semester 3 ini mulai deh masuk ke mata kuliah kependidikannya, nanti kalian masuk ke jadi gurunya. Contohnya di ini, mata kuliah administrasi pendidikan, lalu bimbingan konseling, itu kita butuhkan sebagai seorang pendidik, lalu sosiologi pendidikan, profesi keguruan. Nah, itu masuk ke mata kuliah yang tadi saya sebutkan di awal, ada mata kuliah fakultas. Lalu ada mata kuliah telaah kurikulum masuk ke dalam ranahnya secara khusus di biologi, lalu geologi invertebrata, ada praktikumnya, ada mata kuliah botani kriptogami, ada praktikumnya juga, ada tentang kependudukan lingkungan hidup, ada biokimia, dan ada praktikumnya juga di biokimia. Jadi ini semester 3-nya sudah sudah masuk ke dalam secara khusus mata kuliah di biologinya. Kalau semester 1, semester 2 masih mata kuliah universitas, ada mata kuliahnya fakultas masuk di semester 3, lalu masuklah secara khusus di mata kuliah biologi. Jadi semester 3 sampai nanti 4, 5, 6, 7, 8 masuk deskripsian, sudahlah. Tanpa terasa itu nanti ternyata sudah sampai semester 7 aja ya. Oh, berarti udah tinggal skripsian. Begitu yang biasanya yang dirasakan sama kakak-kakak kalian yang sebelumnya seperti itu. Udah nggak terasa ya, Bu. Kami udah semester ini ternyata gitu. Dan nanti ini akan juga kalian alami untuk itu. Jadi, calon-calon guru berarti cirikanlah kalian menjadi calon guru. Kalau misal calon guru, berarti kan mau jadi guru. Di dalam hati memang ingin mau membagi ilmu dengan yang lain, tetapi sebelum membagi ilmu dengan orang lain, maka kita harus belajar dulu. Belajar dulu berarti mencirikan diri kita sebagai seorang guru, itu penting. Gimana ceritanya? Kalau kalian ingin menjadi guru tanpa ada hati kalian, mencerminkan bahwa diri kalian guru, baik itu dari berpakaian, baik itu bertutur kata, baik itu pola pikir, itu sangat penting. Jadi tidak hanya kalau guru berarti harus pintar. Yang penting adalah bisa berbagi dengan orang lain. Enggak hanya itu saja, tetapi bagaimana berperilaku, bagaimana berpakaian, itu penting. Untuk yang wanita seharusnya seperti apa, apalagi kita masuk di Universitas Islam, lalu yang laki-laki seperti apa. Jadi di sini juga akan dibatasi antara laki-laki dan perempuan. Boleh kita berkomunikasi, boleh kita berdiskusi antara laki-laki dan perempuan, tidak masalah, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar, seperti itu. Jadi ini semester 3-nya. Ada hal-hal yang unik nanti yang akan kalian nikmati. Jadi kalau misalnya ada permasalahan atau ada sesuatu yang yang perlu kalian bincangkan, bisa dengan kakak kelas seperti itu, atau bisa dengan berdiskusi dengan dosennya atau bertanya dengan dosen. Oke, saya lanjutkan. Ini ada gambar apa ya? Gambar apa ya ini ya? Toga. Gambar toga. Jadi gambar toga ini biasanya identik dengan kelulusan. Jadi seperti tadi yang saya bilang, masuk 110, insya Allah di tahun 2024, keluar juga ada 110 mahasiswa tadris biologi di 3 kelas. Itu ya. Jadi ini saya ibaratkan seperti ini saja, ada toganya, ada piagamnya, ada buku yang selama ini yang menuntun kalian menjadi makhluk yang lebih cerdas seperti tadi secara tutur kata, berpakaian, berperilaku. Oke. Nah, jadi kalau seandainya kalian bisa melakukan itu, maka titik kesuksesan itu nggak mungkin nggak akan kalian dapatkan. Nggak mungkin nggak akan kalian dapatkan. Sukses dalam artian di sini berarti kalian akan bisa menjadi calon guru tentunya. Calon guru yang memang profesional,
mandiri sesuai dengan tagline-nya Prodi, profesional mandiri berlandaskan potensi lokal dan nilai-nilai Islam. Jadi, Ananda semua, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Prodi Tadris Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Oke, sekali lagi selamat bergabung menjadi keluarga besar Tadris Biologi FITK UIN Medan. Yeay. Oke, beri tanda oke semuanya untuk mendengarkan. Saya lihat ada yang sudah bahagia memberi tanda sih sarangkeo ya. Oke, sarangkeo gitu. Saya lihat itu. Oke, dia Ananda semuanya, terima kasih perhatiannya hari ini. Saya lanjutkan. Nanti untuk kalau seandainya ada sesi tanya jawab, nanti bisa tanya jawab, tapi kalau misalnya tidak, kita bisa lanjutkan di kesempatan yang lain. Oke, sebentar. Oke. Bentar ya. Oke. Jadi itulah kurikulum Tadris Biologi FITK UINSU Medan pada tahun 2020 yang akan kalian nikmati selama 4 tahun atau 8 semester. Oke, selanjutnya saya sudah menyajikan kepada Ananda semua tentang kurikulum Prodi Tadris Biologi yang nantinya akan membawa kalian kepada titik kesuksesan seperti yang saya tampilkan tadi. Jadi titik sukses itu penting, walaupun setiap orang pasti titik suksesnya beda-beda ya. Beda-beda ya, ada suksesnya menurut versi orang kalau misalnya sudah membahagiakan orang tua misalnya, atau titik suksesnya itu ada misalnya sudah tercapai apa yang diinginkannya, atau titik suksesnya itu bisa membawa orang tuanya ke Mekah misalnya, contohnya seperti itu gitu. Jadi titik sukses itu mungkin beda-beda, tetapi yang saya maksud di dalam kesempatan atau sore hari ini adalah titik sukses kalian menjadi calon guru yang nantinya bisa menjadi seorang guru yang secara garis besarnya adalah menjadi seorang pendidik. Oke, sudah saya tampilkan beberapa semester. Nah, selanjutnya di materi berikutnya adalah tentang pengenalan layanan akademik program studi. Nah, sebenarnya ini penting apa enggak? Oh, penting banget. Pengenalan layanan akademik. Jadi kalau kalian misalnya butuh sesuatu, misalnya butuh terkait administrasi atau apapun tentang perkuliahan, maka pelayanan akademik ini harus kalian pahami. Jadi misalnya butuh sesuatu, misalnya ada butuh aktif kuliah, surat aktif kuliah, misalnya nanti ada yang mau cuti, contoh ya, misalnya seperti itu, atau misalnya mengurus surat-surat yang lain, atau apapun yang terkait sama akademik prodi. Nah, ini akan dibantu atau disajikan oleh Ibu Umi Nur Afini, yang tentunya sudah kalian komunikasikan dari hari pertama sampai pada hari ini.
hari terakhir. Nah, ini beliau akan membantu untuk menyajikan kepada kalian secara detail seperti apa sebenarnya layanan akademik prodi. Jadi setiap prodi itu pasti punya layanan akademik. Nah, begitu juga dengan prodi kita. Jadi ada banyak hal yang nanti yang akan kalian butuhkan untuk bisa mengurus, misalnya butuh sesuatu gitu misalnya. Kalau apalagi terutama dalam kegiatan dalam daring ini ya, dalam daring ini atau dalam jaringan, kalian tidak bisa untuk berjumpa langsung untuk bertanya, maka apa ya langkah apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan surat aktif kuliah, atau misalnya kalian mau mendapatkan beasiswa gitu. Mendapatkan beasiswa kan ada syarat-syaratnya. Lalu syarat-syarat itu dibutuhkannya dari prodi misalnya. Lalu mintanya sama siapa gitu. Kalau misalnya masuk bahasa kan bisa datang lalu bertanya di jurusan. Lalu kalau seperti ini gimana caranya supaya bisa dapat informasi itu gitu. Jadi begini. Jadi beginilah nanti caranya yang bisa kalian lakukan permasalahan itu, begitu ya. Jadi nanti apapun terkait permasalahan-permasalahan akademik ditanyakan sama Ibu Vini. Biasanya panggil Ibu Vini saja, atau Ibu Umi, Ibu Vini saja ya. Lebih akrab untuk dipanggil Ibu Vini. Jadi Ibu Vini akan menampilkan kepada kalian atau akan menjanjikan secara jelas, detail tentang layanan akademik prodi itu. Oke, kepada Ibu Vini saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu Indri atas kesempatan yang seperti yang dikenalkan di awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Nur Afini Dwi Jayanti. Bisa dipanggil Ibu Vini saja. Saya merupakan salah satu dosen yang juga merupakan operator dari SIA atau Sistem Informasi Akademik berkaitan dengan perkuliahan untuk mahasiswa dan juga berkaitan dengan PDDikti. PDDikti itu pangkalan data pendidikan tinggi. Jadi nanti semua data kalian itu harus terintegrasi ke PDDikti. Kalau misalnya kalian data PDDiktinya tidak bagus, nanti kalian juga akan mengalami kesulitan. Nanti kalian bisa saling bisa bertanya-tanya kepada saya gitu. Jadi saya yang bertanggung jawab seperti itu. Nah, tapi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait sebenarnya layanan akademik dari program studi tradisi biologi itu apa saja sih gitu kan. Karena kan kalian masih baru, kalian masih buta terhadap perkuliahan yang ada di tadris biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Oke, jadi beberapa layanan ada di program studi dari tadris biologi seperti juga dijelaskan oleh Bu Indri tadi di awal. Kita juga ada website prodi yang bisa diakses di sini, email URL-nya dan sudah dikirim oleh Bu Nina di kolom chat, itu bisa kalian akses. Di sana bisa kalian melihat berbagai macam pengumuman-pengumuman terkait dengan jadwal akademik, lalu nanti ada misalnya jadwal akademik itu kayak kalender pendidikan. Kapan sih mulainya perkuliahan, kapan mulainya UTS, ujian tengah semester, kapan mulai ujian akhir semester, kapan mulai pengisian KRS, sampai kapan sudah itu semuanya ada di jadwal akademik. Kemudian juga nanti ada roster atau jadwal kalian, jadwal mata kuliah kalian itu kalian kapan aja sih untuk mulai kuliah itu kapan aja, hari Senin, Selasa kah, atau hari Rabu, Kamis kah, terus jamnya berapa aja. Nah itu ada semua di roster atau istilahnya kayak jadwal kuliah kita lah gitu. Itu bisa kalian lihat juga di website Prodi. Dan selain itu di Prodi juga ada profile terkait visi misi, lalu ada layanan akademik, ada terkait dengan info-info terbaru terkait dengan apa yang diadakan oleh Prodi Tadris Biologi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua,
juga ada website Jurnal Prodi. Jadi di sini kita sudah menyediakan sarana untuk kalian yang mungkin punya minat atau di bidang penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian nanti saat kalian skripsi juga nanti luarannya dari skripsi kalian itu kalian publikasikan di Jurnal Prodi juga itu bisa. Jadi bisa diakses di jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id. Nama jurnal kita yaitu Jurnal Biologius, Jurnal Penelitian Pendidikan Biologi dan Biologi. Nah, jurnal ini dikelola oleh Ibu Mizanina Adlini. Jadi nanti bisa tanya-tanya sama beliau. Kemudian kita juga ada e-learning. Nah, e-learning ini merupakan salah satu platform untuk kalian pembelajaran saat daring. Jadi nanti dari Prodi Tadris Biologi juga memberikan, maksudnya dari UINSU ya, dari UINSU juga memberikan sarana-sarana platform-platform tertentu. Di sini kita kalau untuk akunnya nanti tidak usah khawatir, nanti kita dari pihak Prodi yang akan membuatkan. Nah, untuk e-learning ini yang merupakan operatornya yaitu Ibu Hairuna. Nanti tadi kan di awal ada ya ucapan selamat datang itu Ibu Hairuna yang di tengah samping Bu Rosnita dan sampingnya Bu Mizan ini itulah operator e-learning. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan e-learning bisa kalian tanyakan ke Bu Hairuna dan juga bisa kalian tanyakan juga ke saya. Di e-learning ini kita bisa diskusi tanya jawab, lalu ada kuis, lalu kalian juga bisa mendownload ya ada yang namanya RPS itu atau juga bisa dibilang rencana pembelajaran semester. Jadi dalam satu semester itu kalian bisa tahu kalian materinya apa saja sih, lalu apa saja tugas-tugasnya itu bisa kalian download juga di sana. Termasuk kontrak kuliah juga terkait dengan apa-apa yang harus kalian laksanakan dalam perkuliahan, apa yang harus kalian kerjakan saat perkuliahan itu bisa kalian akses di e-learning.uinsu.ac.id. Nanti untuk lebih lanjutnya akan kami beritahukan lebih lanjut ya di setelah acara PBAK ini. Kemudian kan banyak nih ya kalian yang mungkin orang tuanya minta nanti ada yang orang tuanya minta surat-surat tertentu, misalnya surat aktif kuliah atau misalnya surat aktif untuk tunjangan. Biasanya untuk orang tuanya PNS itu pasti nanti akan butuh surat-surat yang seperti itu. Nah, itu bisa kalian akses di Sistem Informasi Surat Elektronik Mahasiswa atau di https://siselma.uinsu.ac.id. Ini bisa mendukung 6 jenis surat, yaitu surat aktif kuliah beasiswa, surat aktif kuliah untuk hal lain. Maksudnya surat aktif kuliah beasiswa itu surat aktif kuliah untuk mendaftar atau meng-apply beasiswa seperti itu. Surat aktif kuliah untuk hal lain, terus surat aktif kuliah tunjangan gaji, surat rekomendasi beasiswa, surat izin riset. Biasanya ini untuk yang semester akhir, di saat semester 7 kalau misalnya kalian mau izin observasi atau penelitian itu bisa mengajukan surat izin riset atau penelitian. Dan ke depannya nanti mungkin ada beberapa update tertentu, update lainnya terkait surat-surat yang lainnya, seperti itu. Nah, untuk panduan bagi mahasiswa terkait dengan bagaimana sih mengakses Siselma, bagaimana sih bisa membuat surat-surat yang tadi sudah saya jelaskan, bisa kalian akses di YouTube ini. Di sini ada tutorialnya, tinggal kalian lihat saja. Karena kalau misalnya saya jelaskan di sini tidak cukup waktunya ya, seperti itu. Jadi silahkan diakses di YouTube yang sudah ada di sini. Nanti materi ini saya berikan, jadi kalian salah misalnya masih yang bisa ditanyakan lagi. Nah, untuk kemudian selanjutnya liana.uinsu. Jadi nama-namanya website UINSU ini unik. Jadi nama-nama orang gitu ya. Tadi ada si Selma. Nah, terus si Selma, terus ada si Liana, ada kawannya ya si Liana. Nah, si Liana ini merupakan sistem informasi kuliah kerja nyata digunakan pada semester 6. Ini nanti kalau misalnya kalian mau mendaftar KKN, kuliah kerja nyata, itu di semester 6 bisa kalian mulai mendaftarkan di website ini. Tapi ini nanti masih lama, masih semester 6. Tapi kalian harus tahu bahwa inilah di mana nanti kalau misalnya kalian ingin mengajukan untuk mengikuti kuliah kerja nyata seperti itu. Kemudian ada lagi kan si Dahlia. Tadi si Selma, si Liana, dan sekarang si Dahlia. Nah, kalau Dahlia ini merupakan daftar hadir kuliah online
Jadi nanti saat kalian, jadi kita ini kan kita kan daring ya. Jadi sebelum COVID pun kita sudah menggunakan absensi online. Nah, absensi online ini nanti yang mengabsen tentu saja dosen. Nah, tapi kalian juga harus terutama kosmanya ya. Pastikan nama-nama anggota yang ada di kelas kalian itu memang ada di daftar hadir kuliah online dosen kalian tersebut. Kalau misalnya tidak ada, itu mungkin berarti saat kalian isi KRS itu ada kesalahan kelasnya. Jadi kalian harus melapor ke saya sebagai operator SIA. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya, oh Bu, nama saya kok nggak ada ya Bu di daftar namanya Bapak ini saat saya di absen kok nama saya nggak ada. Nah, itu mungkin saja ada kesalahan saat kalian mengisi KRS. Nah, oleh sebab itu jangan diam-diam ya, nanti tiba-tiba di semester akhir baru di pertemuan terakhir baru bilang ke saya, padahal kan itu udah berjalan beberapa minggu, beberapa pertemuan. Dosennya taunya kalian tidak ada di kelas itu, padahal kalian datang terus. Nah, dosennya ngisinya kalian alfa terus, kan jadi rugi di kalian. Nah, oleh sebab itu kalau misalnya dari awal benar-benar dikonfirmasi oleh Kosma bahwa apa yang ada di daftar hadir dosen itu memang benar-benar adalah anggota dari kelas kalian gitu. Jadi tidak akan ada yang di akhir, Bu, nama saya tidak ada di sini, kok nilai saya jadi begini. Itu jangan sampai terjadi gitu ya. Jadi silakan lapor ke saya, nanti itu akan ditindaklanjuti seperti itu. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalian selama menjadi mahasiswa di UINSU itu pasti ada yang namanya akun portal sia.uinsu.ac.id. Ini merupakan sebuah portal mahasiswa yang mencakup semua proses akademik kalian. Jadi di sini kalian bisa mengubah biodata, menambahkan foto, pengisian dan cetak KRS, cetak KHS, pengajuan judul skripsi, dan juga pengajuan cuti. Nah, ini bisa kalian akses di sini. Nanti ada username-nya dan password-nya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk portal akademiknya ada bagian informasi pengguna. Ini saya hanya contoh saja ya. Ini contohnya. Terus dari sini juga ada pengumuman-pengumumannya. Nanti kalian bisa mulai perkuliahan itu kapan sih, lalu ujian akhir semester genap kapan harus mengisi KRS, kapan harus misalnya nanti saat di semester akhir harus istilahnya mengajukan judul-judul skripsi. Dan itu juga bisa nanti akan terlihat di pengumuman ini gitu. Dan di sini pun ada berbagai macam menu-menunya, mulai dari biodata, data orang tua, data SMA, informasi mata kuliah yang ditawarkan, terus kartu rencana studi, cetak kartu ujian, dan segala macamnya. Ini bisa kalian lihat di portal SIA. Nah, untuk mengubah data ini sangat penting ya. Jadi jangan sampai kalian tidak ada fotonya di dalam portal SIA kalian. Itu bisa kalian akses di biodata sini, di menu biodata, tinggal diklik, lalu muncul, scroll sampai ke bawah. Nah, tinggal klik ubah. Nah, kemudian tinggal choose file untuk file foto kalian, dan usahakan bentuknya itu dalam format JPEG, gitu ya. Jadi jangan sampai salah format, nanti tidak terdetect oleh sistemnya seperti itu. Nah, di sini kalian bisa ubah data-data kalian yang benar ya, jangan sampai salah, karena itulah yang nanti akan menjadi harusnya bagi kalian. Kalau salah nanti ya salah juga data kalian selanjutnya seperti itu. Kemudian setelah pastikan data kalian itu benar, tinggal scroll ke bagian bawah kemudian disimpan. Nah, yang paling penting itu adalah pengisian dan cetak KRS. Apa sih itu, Bu, KRS? KRS itu adalah kartu rencana studi. Jadi selama satu semester, mata kuliah apa saja sih yang kalian ambil saat, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Indri, bahwa ada kurikulum mata kuliah di semester 1 itu apa saja yang harus kalian ambil. Nah, itulah yang harus kalian ambil untuk di KRS. Nah, jadi tadi kalian juga harus paham kurikulumnya, dan sehingga nanti saat pengisian KRS kalian tidak salah, seperti itu. Jadi nanti dokumen kurikulum itu akan kami bagikan. Jadi kalian harus pahami mana yang mata kuliah semester 1, mana mata kuliah semester 2, mata kuliah semester 3. Dan jadi ini kan Stambuk 2019. Nah, kurikulum Stambuk 2019 dan 2020 dengan kurikulum 2017 dan 2018 dan juga 2016. Nah, jadi jangan sampai kalian saat mengisi cetak KRS atau mengisi KRS itu salah kurikulumnya. Jadi memang harus
pahami dengan baik kurikulum maupun cara mengisi KRS nanti, seperti itu. Nah, untuk KRS ini dicetak di awal semester. Nih ya, apa itu KRS, berisi daftar mata kuliah yang diikuti selama 1 semester, dan berfungsi sebagai informasi keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan pada semester yang akan berjalan. Jadi kalau misalnya kalian bayar UKT tapi kalian tidak isi KRS, sama saja kalian tidak dianggap mengikuti proses perkuliahan pada semester yang berjalan tersebut, seperti itu. Nah, tempat pengisian KRS itu ada di portal SIA, silakan masuk akses melalui akun masing-masing. Kemudian ya, buka browser, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu ketikkan username dan password, biasanya itu berupa NIM, baik username dan password, yang itu bisa kalian ubah-ubah sesuai dengan yang kalian ingatnya seperti apa. Dan saran saya kalau misalnya saat kalian mengubah password, itu segera disimpan atau segera dicatat, jangan sampai kalian lupa, seperti itu ya. Nah, kemudian klik menu kartu rencana studi, klik tambah mata kuliah, lalu klik paket semester yang sedang berjalan. Kalau misalnya ini kan kalian masih semester 1, jadi silahkan klik paket semester 1. Seperti itu. Nanti akan muncul tampilan mata kuliah yang akan bisa kalian ambil. Nah, pastikan kalian klik checkbox pada mata kuliah yang Anda pilih sesuai dengan kelas Anda. Tandanya seperti apa sih, Bu? Kalau misalnya kalian itu Tadris Biologi 1, TBio 1, maka di ujungnya ini kan kode mata kuliah yang 010001 strip 1. Nah, 1 ini adalah merupakan kelas. Nah, ini harus kalian perhatikan. Jangan sampai kalian salah masuk kelas. Inilah yang menyebabkan nanti saat di dahlia bisa saja kalian tidak terabsen oleh dosen. Padahal kalian istilahnya sudah masuk nih di kelas dosen tersebut. Padahal ternyata setelah dicek kalian itu salah ambil kelas. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti kelasnya sudah setelah dibagi itu masuknya TBio 1, ya ambillah mata kuliah yang di belakangnya ada tanda satunya. Seperti itu. Kalau misalnya 2, ya berarti 2 belakangnya sampai ke 3, seperti itu. Kemudian scroll sampai ke bawah dan pastikan mata kuliah itu sudah ada centang biru dan barulah klik tanda tambah. Setelah klik tanda tambah akan muncul tampilan seperti ini menunjukkan daftar mata kuliah apa saja yang sudah berhasil diambil. Jadi yang sudah berhasil diambil, setelah itu baru klik kembali. Sudah akan ada muncul tampilan seperti ini. Mata kuliah yang sudah dipilih dapat dihapus dan ditambahkan kembali. Kalau misalnya mungkin nanti mungkin di semester 3 ya, nanti kalian bisa yang namanya mempunyai waktu untuk konsultasi dengan dosen PA. Nah, itu bisa kalau misalnya, oh ternyata saya sudah ngambil itu, tapi ternyata dosen PA tidak setuju, boleh dihapus juga. Nah, jika daftar mata kuliah yang ditampilkan sudah sesuai, maka pengisian KRS telah selesai dan tinggal menunggu persetujuan dari dosen PA. Nah, tinggal klik menu rencana studi. Kalau misalnya sudah kalau sudah di approve atau sudah disetujui dosen PA, tinggal klik menu kartu rencana studi lagi, lalu tombol cetak. Nah, di tombol cetak ini akan muncul jika KRS telah disetujui oleh dosen PA. Jadi, pastikan kalian juga harus konsultasi dengan dosen PA dan meminta untuk disetujui. Tapi biasanya kalau semester 1, semester 2 itu masih tidak perlu, masih langsung disetujui karena kan paket, jadi tidak masalah. Tapi tetap harus konsultasi istilahnya kayak apa ya? Kalian kan ini punya orang tua juga di perkuliahan saat kalian menjadi mahasiswa itu juga kalian istilahnya kalau misalnya saat SMA kan punya wali kelas. Nah, kalau misalnya di perkuliahan kalian itu ada namanya dosen pembimbing akademik. Nah, itu yang akan membimbing kalian untuk membuat kalian itu istilahnya dapat menjalankan perkuliahan dengan lancar untuk kedepannya dalam 4 tahun berkuliah di Prodi Tadris Biologi. Kemudian tinggal klik cetak. Akan muncul tampilan seperti ini dan pastikan untuk destination-nya itu save as PDF. Seperti itu dan baru kliklah save. Nah, itu nanti tinggal simpannya di mana, pilih lokasi penyimpanan dan ubah nama file.
dan itu nanti sudah tersimpan KRS kalian. Dan KRS kalian tersebut dicetak kemudian dimintakan tanda tangan kepada dosen PA dan juga kepada ketua prodi Tadris Biologi. Nah, itu untuk KRS di awal semester. Nah, di akhir semester setelah kalian melaksanakan perkuliahan, menjalankan ujian, nah itu ada namanya kartu hasil studi yang dicetak di akhir semester. Ini bisa kalian unduh di kartu hasil studi, kemudian pilih semesternya. Kalau misalnya sekarang 2020-2021 semester gitu ya, tinggal klik lihat. Nanti di sini sudah tertera semuanya, mata kuliah, kelasnya, terus SKS-nya dan juga nilainya. Kalau misalnya sudah semuanya, tinggal klik dicetak. Sudah gitu. Ini untuk pengisian KRS dan KHS. Kalau KRS di awal, kalau KHS di akhir semester. Dan yang penting juga nih ya untuk nanti kalian di semester 8, jadi saat kalian mengambil mata kuliah skripsi di semester 8, kalian wajib mengajukan pengajuan judul skripsi. Jadi judul baru bisa diajukan setelah mahasiswa mengisi KRS semester 8 dan memilih mata kuliah skripsi itu di semester 8. Dan pengajuan judul skripsi ini bisa kalian masukkan jika kalian sudah berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan sudah disetujui, kemudian sudah melaksanakan yang namanya seminar proposal. Nah, bagaimana cara mengajukannya? Tinggal klik pengajuan tugas akhir, kemudian klik tambah, dan isikan data tugas akhir Anda, kemudian klik tambah. Ini jangan sampai lupa ya. Jadi untuk topik ini misalnya topiknya kalian tentang perencanaan pembelajaran misalnya gitu. Terus nanti judulnya apa? Dan judul asing ini adalah judul berbahasa Inggris. Jadi tinggal kalian translatekan saja, terjemahkan saja dari judul bahasa Indonesia ke judul asingnya. Tapi yang wajib diisi itu judul ini saja. Jadi kalau misalnya judul asing tidak diisi juga tidak masalah. Tapi lebih baik diisi semuanya ya. Jadi yang paling wajib diisi itu yang judul bahasa Indonesianya. Oke. Nah, itu tadi untuk tugas akhir. Nah, terkait dengan cuti, mungkin kalian ada kendala dalam perkuliahan sehingga ingin mengajukan cuti gitu kan. Tapi ada syaratnya, cuti ini tidak boleh asal-asalan saja. Kalian misalnya mau cuti semester ini padahal nggak ada alasan jelas, itu tidak bisa ditolerir, tidak bisa di pengajuan cuti ini punya syaratnya itu boleh diajukan jika sudah mengikuti perkuliahan minimal 2 semester dan minimal IPK yaitu 2,95 gitu. Jadi kalau misalnya di bawah 2,95 tidak boleh mengajukan cuti. Caranya klik pengajuan cuti, lalu klik buat pengajuan cuti dan isi form pengajuan cuti, kemudian klik simpan. Nah, itu untuk terkait dengan layanan-layanan akademik yang ada di program studi Tadris Biologi. Jadi untuk yang cuti ini pastikan kalian pilih semester yang memang kalian cutinya, misalnya kalau 2020, nanti misalnya 2 tahun lagi ya, mungkin 2023 sampai 2024, itu. Lalu tanggal cutinya kapan, pilih sebab cutinya biasanya karena bekerja, atau karena sakit, atau karena ada alasan lainnya, itu ditulis di keterangannya, baru klik simpan. Gitu ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk terkait dengan layanan akademik Prodi Tadris Biologi. Nanti kalau misalnya memang masih ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan lagi ke saya, bisa melalui grup. Jadi saya akan terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan seperti itu. Karena tidak semuanya bisa saya jelaskan di PBAK Prodi saat ini seperti itu ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Tadris Biologi UINSU di Instagram, kemudian di Facebook dan juga subscribe YouTube Prodi Tadris Biologi UINSU. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat. Semoga kita tetap lancar dalam melaksanakan perkuliahan daring selama 1 semester ke depan. Selamat datang buat anak-anak Tadris Biologi yang baru, anak-anak kami. Semoga kalian semangat terus sampai nanti kita bertemu. Mungkin ya kalau misalnya pandemi sudah berakhir kita bisa bertemu secara tatap muka seperti itu. Begitu, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Indri. Terima kasih Ibu Indri atas waktunya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri applause dulu pakai emoticonnya, kan ada kan di dalam emotionnya kan ada, beri applause-nya dulu, silakan semuanya. Saya mau lihat masih aku enggak sih mendengarkan penjelasan dari Ibu Vini tadi. Silakan. Saya tunggu.
Oke, 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 oke. Ya, tadi penjelasan dari Ibu Vini sangat lengkap dan jelas, tapi mungkin nanti misalnya, aduh banyak banget ya yang harus dikerjakan ya. Tenang, tenang. Nanti akan dibantu sama Ibu Vini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, nanti akan dibantukan. Ibu Vini ini akan terbuka waktunya kepada kalian, tapi ada batasannya. Jangan nanti menghubungi sudah malam, sudah jam istirahat lalu menghubungi beliau, enggak ya. Ada batasannya ya untuk menghubungi dosen atau menghubungi terkait dengan akademiknya prodi ada batasan-batasannya. Jadi tidak usah khawatir, tadi banyak sekali dari semester 1, kegiatan yang mungkin saja yang kalian lakukan dari semester 1 sampai tentang pengajuan judul. Aduh, baru semester 1 udah cerita pengajuan judul, nggak apa-apa. Itu memberi kalian semangat bahwa nggak terasa bentar lagi mau tamat aja gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi ini disajikan kepada kalian lengkap, full, tanpa celah. Kalau saya lihat tadi tampilan yang atau presentasi yang ditampilkan sama Bu Vini sangat jelas. Jadi nanti kalau misalnya masih bingung-bingung, tidak usah pusing-pusing. Saya lihat megang-megang kepala, tidak usah pusing-pusing. Gampang semuanya. Nanti dibantukan. Nanti dibantukan ya. Mulailah tersenyum. Ayo, coba tunjukkan sama saya senyumnya semuanya. Makin sore harus makin semangat. Karena dari pagi tadi ya, dari jam berapa tadi? 7:30 udah standby, mulai jam 8, lalu gilirannya di prodi jam 3:30, login harus dari jam 3, nggak apa-apa. Jadi ini namanya pengenalan akademik kepada kalian, memang harus full kepada kalian supaya kalian mengerti. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan terkait tentang itu, ditanyakan saja. Bisa kalau misalnya ini tadi bilang boleh lewat Telegram, boleh kan? Misalnya Bu Vini bisa pakai menerima pertanyaan kalian dari WA juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, nanti akan dibantukan ya. Oke, sudah oke ya. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi ini adalah biasanya materi ini materi yang sangat ditunggu sama adik-adik mahasiswa baru sama kakak-kakaknya, karena di materi ini biasanya kalau PBAK-nya secara langsung, di sini letaknya lebih rileks, lebih nyantai, happy gitu ya, fun gitu ya. Tapi karena ini masih kita PBAK-nya dari daring, mungkin tidak begitu nyata, terpampang nyata kata si Sahrini ya. Terpampang nyata atau secara langsung kalian nikmati, tetapi nanti paparan yang akan ditampilkan sama kakak kelas lebih dan kurang itu kalian akan bisa melihat seperti apa sebenarnya himpunan mahasiswa prodi Tadris Biologi itu seperti apa. Nah, materi selanjutnya ini adalah pengenalan tentang himpunan mahasiswa jurusan prodi Tadris Biologi. Ini akan dibawakan atau akan dipresentasikan oleh Ketua HMD, yaitu Kakanda Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Kak Waalaikumsalam, Arif. Bu. Oke, boleh. Ya, Yes. Nah, sekarang nih giliran dari Kakak HMJ untuk menampilkan atau memberi satu tampilan, memberi gambaran kepada adik-adik tentang bagaimana sih sebenarnya himpunan mahasiswa prodi Tadris Biologi itu sekeren apa sih gitu. Ya ketika misalnya nanti mereka merasa tertarik untuk masuk ke dalam HMJ kita, merasa bahwa nanti aku akan bisa bergabung dengan kakak-kakak ini, bisa mendapatkan masukan yang positif tentunya. Ya. Nah, sekarang sesi ini diberikan kepada Kakanda Arif Fadila selaku Ketua HMP Tadris Biologi. Kepada Kakak, saya persilahkan.
Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana mesti bisa memberikan kita kesempatan bertemu walaupun dalam jaringan. Dan tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kelak kita mendapat naungannya. Baik, yang saya hormati Ketua Prodi Tadris Biologi Ibunda Dr. Handa Hajar Rosita MA yang masih setia menemani kita, didampingi Sekretaris Prodi Tadris Biologi yang masih setia mendampingi kita, Ibunda Indayana Febriani Tanjung MPD, dan yang saya hormati beserta staf-staf jurusan Prodi Tadris Biologi yang tidak bisa saya sebuti namanya satu persatu. Ya, baik, sebelumnya menyangkut materi sebelumnya, jika ada yang masih kurang paham akan materi sebelumnya seputar tentang visi misi Prodi, kartu hasil studi atau kartu rencana studi seputar beasiswa, silakan adik-adik sekalian bertanya. Dan jangan sampai tidak di-save nomor ibunda-ibunda tadi ya, karena mereka adalah orang-orang yang sangat peduli terhadap mahasiswa Tadris Biologi. Tapi dalam menghubunginya ingat beretika dan waktu ya adik-adik. Sebenarnya kita menyambut mahasiswa baru itu harus meriah, seru, apalagi berkesan. Ya, sebagai contoh nanti kita akan melihat beberapa videonya ya. Akan tetapi dikarenakan COVID-19 ini kita bertemu di dalam jaringan atau bahasa kerennya virtual meeting. Ya alhamdulillah juga ya masih bisa bertemu dengan kalian. Bersyukur abang bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa, bukan siswa lagi. Ya, tetap jaga kesehatan juga dan jangan sepele akan COVID-19. Ya, selamat datang saya ucapkan kepada mahasiswa baru Prodi Tadris Biologi 2020. Semoga di waktu yang lelah ini adik-adik sekalian bisa tetap semangat karena Prodi Tadris Biologi ini merupakan prodi yang paling hebat. Karena prodi kita ini telah mendapat akreditasi B meskipun tergolong prodi yang muda. Dan ini tidak akan bisa dicapai tanpa kerjasama antara Sivitas Akademika. Jadi karena hal itu Prodi Tadris Biologi ini mahasiswanya harus memiliki sifat kerjasama dan sama-sama bekerja untuk mencapai satu tujuan. Dan tugas kita selanjutnya bersama yaitu menjaga mutu Tadris Biologi ini. Di sini saya hanya menjelaskan sedikit tentang himpunan mahasiswa Prodi. Saya lihat adik-adik sudah berkurang semangatnya. Ya, apa itu sih himpunan mahasiswa Prodi? Ya, di sini himpunan mahasiswa Prodi itu termasuk organisasi intra di tingkat prodi, di mana bergerak di tingkat prodi atau program studi, terkhusus program studi Tadris Biologi. Apa sih gunanya? Coba kita lihat dari visinya, yaitu mewujudkan himpunan mahasiswa jurusan Prodi Tadris Biologi sebagai wadah perpanjangan aspirasi mahasiswa Tadris Biologi yang menjunjung tinggi nilai keislaman dan berasaskan kekeluargaan. Ya, dari visi ini bisa kita lihat guna dari himpunan mahasiswa Prodi ya, itu memperpanjang aspirasi. Aspirasi bisa berbentuk dengan suara, bakat, minat, tinggal adik-adik yang menonjolkan bakatnya. Ya, menyalurkannya dengan apa? Dengan berbagai cara. Misalnya kita mengembangkannya dengan berbagai pelatihan-pelatihan seperti pelatihan karya tulis ilmiah, pelatihan di bidang biologi, misalnya pelatihan pembuatan herbarium, insektarium, terarium, dan berbagai macam diskusi-diskusi juga. Ya, dan menjadi pengurus himpunan mahasiswa Prodi ini itu sangat seru walaupun hanya segelintir orang yang mendapatkannya. Karena sudah mendapat ilmu dari perkuliahan, seluruh pengurus himpunan mahasiswa Prodi dapat ilmu juga dalam berorganisasi. Ya walaupun
organisasi manapun boleh, tetapi ingat kata ibunda kita tadi, kita boleh berorganisasi tapi tidak boleh melupakan perkuliahan. Ingat ya itu adik-adik. Jelas ya sudah, cuma segitu saja yang pengen abang sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di keluarga Tadris Biologi adik-adik. Terus tingkatkan prestasi dan akademisi. Kalau dalam teori evolusinya itu ada faktor seleksi alam. Jadi jangan mau punah akan seleksi alam di lingkungan Tadris Biologinya. Ikuti dengan baik segala kegiatan perkuliahan. Kan nggak ada yang mau menjadi punah di antara kita. Maka dari itu, terus tingkatkan prestasi agar selalu menjadi sumber informasi. Dan jangan lupa berdiskusi dan membaca buku. Karena ciri khas dari mahasiswa yaitu membaca dan berdiskusi. Berdiskusi boleh sama siapa saja. Dan yang paling penting jaga sikap dan perilaku. Karena ada lebih tinggi daripada ilmu. Sepakat? Langsung saja ya, kita melihat beberapa keseruan, kegiatan himpunan masuk prodi biologi biar bertambah semangatnya sore ini. Ya, dari saya semoga kita dapat berjumpa kembali di dunia nyata ya, dan jangan segan-segan untuk bertanya. Ya, bahagia HMP, jayalah prodi, yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator untuk langsung saja. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. That's what I like about you. That's what I like about you.
Oke, beri applause buat semuanya. Beri applause. Oke, kasih emoticon applause-nya buat persembahan dari Kakak HMP Tadris Biologi. Oke, ada yang ngasih love. Oke, Kakanda Ilham ya, kasih love ya saya lihat. Oke, thank you Kak. Yap, tadi Ananda semuanya mahasiswa baru bisa lihat itulah keanggotaan dari HMP Tadris Biologi, bisa dilihat ganteng-ganteng, cantik-cantik, rajin ibadah, soleh-soleha, baik hati, rajin menabung, pintar, oh luar biasa. Ya, jadi kalau dilihat secara VT-nya tadi seperti itu ya. Bagaimana kalau nanti setelah jumpa pasti lebih lagi daripada itu pastinya. Nah, tadi Ananda semua melihat keseruan dari kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita lakukan bersama HMP. Jadi seru banget saya melihatnya di sini seperti remind kembali dan ada satu kerinduan untuk bisa melakukannya itu lagi. Jadi semua sama-sama kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dengan baik tanpa memberikan keburukan atau efek yang tidak baik lagi kepada kita semua. Kita doa bersama semoga ini cepat berakhir dan mudah-mudahan di semester depan, di semester 2 kita bisa ketemu, kalian bisa ketemu dengan kakak-kakak HMP, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kalian lihat tadi, ada kuliah lapangan. Nah, biasanya kalau untuk di mahasiswa baru ada namanya pengenalan melalui satu wadah namanya lesian ilmiah. Tadi ada yang kalian lihat. Lesian ilmiah itulah bentuk pendekatan atau satu bentuk kegiatan untuk mendekatkan kalian dengan jurusan atau dengan prodi, dengan kakak-kakak HMP. Tapi karena ada kendala ini, ada pandemi ini, jadi tidak bisa kita lakukan. Jadi kita bertemunya secara daring seperti sekarang, tapi seperti tadi kata Pak WD1, Wakil Dekan 1 bidang akademik dan kelembagaan, kalau saya tidak, Wakil Dekan 3, kalau saya tidak salah. Jauh di mata, dekat di hati, katanya gitu. Walaupun kita tidak berjumpa secara nyata, tetapi saya yakin kita akan menyatu dalam hati. Oke. Ya, jadi pemaparan materi-materi tadi yang mulai dari Ketua Prodi sampai kepada akhir tadi penyajian dari Kakanda Arif Fadila untuk begitu lengkap tentang keseruan-keseruan yang pernah mereka kerjakan atau keseruan-keseruan yang terjadi selama sebelum pandemi ini tentunya. Nah, di akhir ini, di akhir penyajian untuk pengenalan atau PBAK Prodi Tadris Biologi, saya mau sedikit kalian mengenal lebih lanjut. Tadi sudah ditampilkan sama Ibu Vini tentang jurnal Biologus. Ini penting sekali. Jadi Ananda sering-sering untuk cek ke jurnal Biologus. Boleh dibantu share, Bu Nina? Share itunya, share screen-nya, boleh? Oke, nah kalau misalnya nanti dilihat, itu ada di jurnaltarbiyah.unsur.ac.id, ada di kolom chat. Ini nanti kalau seandainya masuk, tampilannya seperti ini. Nah, sekarang Ananda semuanya, kan ada tuh dituliskan di kolom chat. Coba dilihat semua di kolom chat. Sudah dimasukkan tadi ya, Bu? Oke, sebentar. Oke, sudah Bu? Masih loading di saya. Coba semua lihat di kolom chat. Nah, silakan langsung nih. Silakan buka di kolom chat. Jadi ada share-nya dari Bu Nina. Nah, saya inginkan kalian semua untuk mengklik itu.
Silakan semuanya mengklik. Silakan semuanya mengklik, ayo tanpa kecuali semua mengklik untuk di link tersebut. Lalu kalau sudah dibuka seperti tadi tampilan, kan sudah diklik tuh. Kemudian muncul di tampilan seperti tadi, boleh dibantu lagi Bu Nina? Share screen-nya biar yang lain paham. Sudah diklik yang di kolom chat webnya. Sebentar. Kemudian kan muncul seperti ini. Nah, semuanya silahkan pilih table of content. Arahkan Bu Nin. Oke, table of content-nya sudah. Kemudian nah, silakan pilih saja salah satu dari ini, silakan dibuka. Terserah di mana aja. Jadi sudah diklik yang di kolom chat tadi, kemudian akan terarah kemari, pilih saja salah satu. Bu, kalau itu mau di-download, Bu, nggak apa-apa, kan bisa jadi baca-bacaan. Tapi yang harus dibuka, diklik salah satu dari itu, pilih saja salah satu judulnya, lalu klik PDF, full text PDF. Semua ya, semua melakukan yang saya instruksikan. Sudah? Jadi buka saja, kan ada banyak judul yang ditampilan di Biolokusnya, banyak judulnya, pilih saja salah satu, mau yang tampilan yang profil keterampilan menyusun skenario ini atau judul yang lain terserah, nggak apa-apa. Pilih saja salah satu, lalu klik full PDF, lalu download this PDF file. Sudah, ketika sudah melakukan sampai situ, sudah selesai. Kalau misalnya ada yang belum, oke, saya kasih waktu. Sebentar saja. Sebelum kita akhiri pengenalan akademik kita pada sore hari ini. Sudah oke? Yang jawab sudah semuanya boleh kasih emotikonnya oke? Yang sudah melakukan sesuai dengan instruksi yang saya berikan? Kasih reaction-nya. Kalau sudah oke, kasih reaction-nya oke. Saya ulang. Pertama adalah klik di kolom chat. Sudah ada linknya. Kemudian akan terarah ke jurnal. Setelah itu pilih salah satu dari judul. Yang mana saja jadi, yang boleh saja, yang mana saja. Lalu kliklah full PDF. Kemudian akan muncul seperti ini tampilannya. Kemudian klik download this PDF file. Sudah selesai sampai situ. Sudah semuanya? Yang sudah boleh reaction, oke? Oke, sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kalau misalnya nanti ada sedikit terkendala, misalnya pas ini karena jaringannya atau apa, nanti bisa dilakukan ya setelah dari sini. Jadi pilih saja judul yang mana yang kalian mau. Jadi sebenarnya jurnal-jurnal ini bisa sebagai salah satu dari banyak jurnal atau banyak referensi yang bisa kalian baca untuk misalnya kalian mau inginkan tulisan ilmiah tentang apa ya? Mau nulis tentang apa? Jadi bisa salah satu referensinya dari jurnal Biolokus kita. Ya, secara otomatis ketika jurnal Biolokus ini adalah punya kita, pasti kita sendiri yang akan membesarkannya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada mau nulis apapun terkait sama penulisan akademis tentunya cek dulu di jurnal kita. Kalau sudah di jurnal kita oke, nah boleh cari di jurnal yang lain. Oke, mungkin itu saja untuk yang di instruksi untuk membuka semua jurnal Biolokus kita. Nah, yang tidak kalah penting di akhir sesi adalah foto bersama. Ya, semuanya. Ya, sebelum itu, karena itu yang ditunggu-tunggu, foto bersama dan akan mengaktifkan semua videonya. Sebelum itu, kita, Prodi Tadris Biologi, akan mengadakan webinar. Webinar ini akan berlangsung pada hari Kamis, pada tanggal 22 Oktober, berarti 2 hari yang akan datang. Nah, seharusnya itu kita laksanakan pada hari ini, cuman karena
kami ingin menyambut kalian, maka itu kami mundurkan. Kan betapa istimewanya kalian sehingga webinar itu sudah jauh hari sekali kami lakukan, maksudnya sudah kami rencanakan, tetapi karena kami harus menyambut kalian, maka kami mundurkanlah itu. Nah, boleh dibantu untuk share-nya, share screen-nya. Oke. Sebentar ya. Ini kadang-kadang masalah yang nggak bisa kita hindari. Begitu juga nanti kalau kalian perkuliahan, pasti ini jadi salah satunya kendala gitu. Tapi jangan jadikan alasan-alasan. Ketika memang harus masuk ke kelas, lalu dihubungi dosennya, Bu, jaringan saya Bu nggak bagus, padahal dia tidur misalnya, itu nggak boleh ya. Tidak boleh seperti itu namanya berbohong. Oke, nah ini dia tampilan webinar kita pada tanggal 22 Oktober 2020. Seperti tadi saya bilang, seharusnya hari ini, tapi kita mundurkan karena kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Ananda semuanya sebagai mahasiswa baru di Prodi Tadris Biologi. Jadi nanti di hari Kamis, kita Prodi akan melaksanakan webinar dengan tema peluang bioedupreneur di era normal baru, di new normal. Jadi ada 2 narasumber. Yang pertama adalah Pak Robert Edi Sudarwan, beliau adalah CEO Grade Edu, dan yang kedua adalah Ibu Miftah Rina Rahab MPD, beliau adalah dosen UIN. Nah, keduanya ini akan menyajikan materi-materi yang sangat luar biasa. Tentunya kita sebagai mahasiswa Prodi Tadris Biologi yang identik dengan sebagai calon guru, tetapi tidak melupakan bahwa kita juga punya peluang untuk sebagai usahawan atau wirausaha. Nah, inilah peluang yang kami sajikan kepada Ananda semuanya. Jadi ini bisa sebagai alternatif. Jadi kalau kita juga sebagai guru, kenapa enggak kita sebagai pengusaha? Nah, Pak Robert dan Bu Miftah akan menyajikan kepada Ananda semuanya tentang pilihan-pilihan itu. Jadi selain kita jadi guru, kita juga sebagai bisa jadi ngambil atau menekuni bidang lain terkait tentunya dalam bidang biologi. Nah, ini nanti akan di opening speech oleh Pak Dekan, oleh Bapak Dr. Amiruddin Sihan MPD. Beliau akan melakukan opening speech sebelum mulai webinar, lalu nanti akan disajikan dengan Pak Robert dan Bu Miftah, dan tentunya oleh saya sendiri sebagai moderator pada kegiatan di hari Kamis nanti. Jadi Ananda semua silahkan join di webinar ini. Jadi nanti bisa menghubungi di kontak person Ibu Vini atau Bu Nina, kan udah tahu tadi Bu Vini sudah tahu, Ibu Nina juga sudah tahu. Kalau misalnya sedikit bingung atau seperti apa untuk cara mendaftarnya, silakan hubungi kontak berikut. Ibu Vini di 0812 330 29705 dan Ibu Nina di 0853 berapa sebentar 0853 ketutup sama ini saya. Ya bisa dilihat di flyer ya. Maaf, ketutup sama tampilan yang ininya. Oke, jadi silahkan Ananda lihat atau join di webinar kita. Jadi ini sebenarnya webinar ini kami lakukan salah satunya adalah bentuk selamat datang kami kepada Ananda semuanya. Jadi ini pun kami pikirkan secara matang bahwa perlu ada wadah untuk tampilan selamat datang kepada mahasiswa baru sebelum mereka memasuki perkuliahan tentunya. Tetapi karena ada beberapa perubahan sehingga webinar kita ini masuk pada saat sesi yang sama dengan perkuliahan. Tapi tidak usah khawatir,
di mana perkuliahan ya, sedangkan ada webinar. Nanti kita dari Prodi, karena ini adalah pelaksananya adalah Prodi, nanti Prodi yang akan membantu untuk mengkomunikasikan dengan dosen-dosennya. Tidak usah khawatir, karena ini adalah, kalian dapat informasi ini dari Prodi, jadi tentunya ketika kita melakukan webinar ini, pasti nanti kita akan mengkonfirmasi hal ini kepada dosen-dosen. Silakan join us. Jadi silakan bergabung. Jadi kalian mungkin untuk hari ini disebut dengan maba, mahasiswa baru, tetapi sudah besok sudah jadi mahasiswa. Apalagi pada saat masuk di tanggal 22 ini sudah memang benar-benar jadi mahasiswanya Tadris Biologi. Jadi kalian bisa menikmati atau masuk ke dalam tema peluang bioentrepreneur di era normal baru. Jadi bisa ada kontaknya Bu Nina dan Bu Vini. Bu Nina nih 0853 tadi ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya pandu untuk hari ini. Nah, sesi yang paling penting adalah sesi foto bersama. Silakan aktifkan videonya. Sudah? Aktifkan videonya, kasih senyum terbaiknya. Walaupun sore-sore kita sama dari pagi ya sampai sore hari. Itulah pejuang-pejuang biologi itu seperti gitu. Oke. Oke, satu ya. Oke, slide pertama, selanjutnya. Oke, slide berikutnya. Oke, agak banyak ya, kan mahasiswa kita banyak, jadi sabar ya. Tetap kasih senyum, walaupun nanti pas bagiannya atau tidak, tetap saja tersenyum. Oke, sudah. Terima kasih untuk hari ini kepada Ananda semuanya. Yang nggak mungkin saya sebutkan satu-satu, ini banyak. Kalau misalnya sampai pada saat ini itu ada 137 partisipan yang masuk. Tentunya dari mahasiswa baru itu 110 dan sisanya adalah kami dari dosen dan kakak-kakak HMJ yang turut melihat kegiatan kita hari ini. Saya yakin kakak-kakak HMJ juga ingin sekali berbicara, tetapi kami mohon maaf karena keterbatasan waktunya untuk bisa bertutur kata dengan adik-adik mabanya. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan, nanti dilakukan ada kegiatan selanjutnya, misalnya ada kakak-kakak dari kelas mau melakukan kegiatan untuk lebih kenal dekat, tentunya bahasa saya kenal dekat ini bukan yang kalimat yang negatif, maksud saya kenal dekat itu lebih sisi ke akademisnya ya, gitu. Jadi bisa kenal dengan kakak-kakak HMJ-nya, jadi kakak-kakak HMJ-nya ini punya kemampuan masing-masing, ada yang pintar nulis, ada yang pintar dari sisi teknologinya, ada dari sisi seninya, mereka punya kemampuan masing-masing, jadi bisa kalian belajar dengan mereka dan kesempatannya mungkin di lain waktu, enggak pada sore hari ini. Jadi terima kasih. Ada tambahannya? Oke, kemarin untuk yang kakak HMJ, sebentar ya, sebentar.
Oke. Nah, ini pertama kan tadi saya ingat jadi gini, kan ada tampilan dari Bu Vini tadi kan, oh nanti kalau misalnya boleh di mute sebentar semuanya, sebentar aja, penting, ini biasanya terakhir itu paling penting, boleh di mute semuanya. Jadi tadi kan ada tampilan dari Bu Vini yang sangat banyak itu. Nah ini akan sudah kita record. Nanti kita record ini nanti akan kita publish di YouTube-nya Tadris Biologi. Jadi Anda bisa lihat, seperti apa tampilan kita. Maksudnya tampilan dari yang sudah disampaikan oleh Bu Vini, bagaimana ngisi KRS atau segala macam. Lebih dan kurang kan bisa dilihat di situ. Nah, tadi kan ada yang kalian lihat, ada seperti rame-rame kakak-kakaknya ada ngomong sesuatu tuh, ya kan? Nah, nanti tagline-nya dari Tadris Biologi ini kami minta untuk masing-masing dari kalian sekreatif mungkin untuk menyampaikan tagline-nya itu. Saya belum tahu apakah itu sudah di-share dari KKHMJ ke kalian atau belum. Tapi sepertinya kemarin sudah saya sampaikan, mungkin ada sedikit karena keterbatasan waktu kita ini. Jadi, Ananda semuanya 110 mahasiswa. Jadi silahkan nanti bikin kreasi sekreatif mungkin untuk menyampaikan tagline dari Tadris Biologi. Boleh Kak Arif? Kak Arif, sebentar. Saya ini saja, saya contohkan untuk Boleh, nanti Bu. misalnya di adik-adik bisa tahu maksud yang saya utarakan. Kak Arif, boleh bantu saya untuk memberikan tagline-nya. Jadi nanti mereka apa yang harus mereka lakukan? Silakan, boleh bantu Kak Arif? Boleh. Oke, silakan. untuk tagline-nya bisa adik-adik lihat sekalian di grup mahasiswa baru di WhatsApp ya. Itu seperti yel kita yang biasa tiap tahun kita gunakan. Ya, dimana ketika orang abang bilang TBO, maka adik-adik menjawab biasa di luar. Ketika abang bilang TBO lagi, adik-adik menjawab smart and creative. Dan TBO yang ketiga, jawabannya cinta alam, Allahu Akbar. Dan untuk lebih jelasnya bisa adik-adik lihat di grup, ada rekamannya dan ada teksnya. Oke, jadi coba kita contohkan. Yang pertama itu adalah nanti ketika saya bilang TBO, Pak Arif, atau misalnya boleh agak sedikit rame, boleh diaktifkan yang HMJ-nya saja. Nanti kalau misalnya agak rapih, baru kita ulang lagi yang kalau misalnya versi nggak jelasnya. Kakak HMP, boleh diaktifkan mic-nya. Nanti ketika saya bilang TBO, silakan jawab ya. Boleh ya, semua aktifkan Kakak HMP? Boleh ya, Bu. Cek. Oke. Boleh. 1, 2, 3. Tebio. Biasa di luar. Tebio. Smart and kreatif. Tebio. Cinta alam. Allahu Akbar. Salam konservasi. Lebih kurangnya seperti itu karena ini dalam jaringan atau daring, jadi agak sedikit ada yang ketinggalan atau lebih kurangnya seperti itu. Tetapi nanti kalian bikin versi kalian sendiri gitu, versi kalian sendiri. Nanti versi ini silakan kalian publish, kan pasti semua punya Instagram. Saya lihat di Instagramnya HMP itu udah muncul tuh foto-foto kalian gitu kan. Nah, jadi tagline ini silakan kalian publish di IG kalian masing-masing, kasih tagnya HMJ Tadris Biologi dan Prodi Tadris Biologi. Jadi kasih dua tag. Yang pertama adalah HMJ Tadris Biologi, jadi follow ke mereka, dan satu lagi adalah IG-nya Tadris Biologi. Jadi kalian bikin kreasi dengan tagline itu, publish ke IG, lalu kasih tagline ke HMJ dan ke Prodi Tadris Biologi. Jadi nanti dilihat ya. Jadi ada satu kreasi yang kalian, Bu, kalau gitu boleh terserah, yang penting sekreatif mungkin. Jadi ada setidaknya, biasanya ini kita lakukan secara langsung. Jadi nanti kami akan melihat itu secara pribadi. Nanti pasti kakak-kakak HMJ-nya
kreatif lagi, mereka akan nyatukan kalian. Nah, pokoknya keren lah pastinya. Jadi nanti kami minta kepada Anda semua 110 mahasiswa ini silahkan bikin video itu, lalu publish di IG-nya dan kasih tag ke HMJ dan ke IG-nya Tadris Biologi. Oke, untuk hari ini terima kasih. Waktunya sudah pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi untuk Anda semuanya. Selamat datang. Sekali lagi saya ucapkan kepada Anda semuanya masuk ke dalam prodi Tadris Biologi. Selamat, ini adalah prodi yang terbaik buat kalian, akan memupuk kalian menjadi guru biologi yang terbaik tentunya. Oke, terima kasih. Silakan di-unmute kembali mic-nya. Oke. Ada, boleh ya? Satu. Oke, sudah ya. Saya pikir nanti kalau misalnya ada yang mau disampaikan atau yang mau kita diskusikan bisa di lain kesempatan tentunya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, boleh dadah. Salam sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah guys. Oke, yes. Oke. Jangan lupa Tahu lah keluar siapa? agak bisa. Iqbal. Mau tadi dulu. Dulu terbuka Anda tadi. Adik-adik sudah bisa diisi ya daftar hadirnya yang belum mengisi daftar hadir bisa diisi. Ini ada di kolom chat. Apa? Oke, ada. Oke, seperti tadi daftar hadir yang diberikan, silakan isi. Nah, ini nanti tampilan terakhir adalah video PBAK tahun lalu pada tahun 2019 seperti ini semuanya di akhir sesi. Oke, terima kasih Anda semua. Kita akhiri untuk sesi PBAK kita hari ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk log-out. Sampai ketemu. Ini sudah selesai untuk acara PBAK-nya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang memang mau ditanyakan, dengar? Oke, jadi sudah selesai acara kita pada hari ini untuk PBAK-nya. Silakan adik-adik bisa leave karena ini kan udah dari pagi tadi ya, udah capek mungkin. Silakan istirahat. Nanti untuk tagline-nya silakan dibuat di Instagram, diupload. Kemudian kalau misalnya nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait perkuliahan, silakan hubungi saya, Bu Vini ya, bisa di grup Telegram maupun di WhatsApp. Oke, selamat istirahat buat adik-adik semua. Nanti kalau misalnya ada informasi-informasi terbaru akan disampaikan melalui grup Telegram maupun grup WhatsApp. Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini, baik dari peserta maupun dari kakak-kakak HMJ.
gitu ya. Semoga kedepannya kita nanti tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan dan semoga segera berakhir pandemi ini sehingga kita dapat bertemu secara tatap muka seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting for all. Oke. Selamat beristirahat ya adik-adik semuanya, Ananda semuanya. Ada ketawa. Tulingan, Wak. Nah, ada ketawa aku, Wak. Kacau, Ustaz. Nanti ini si Irfan.